Hai semuanya, jadi hari ini aku akan mempresentasikan tugas matematika yang berjudul eksponen dan logaritma. Nah, materi ini disusun oleh Miranda dan Natania. Nah, kami telah menyusun peta konsepnya, yaitu pertama kami akan membahas eksponen, di mana di eksponen kita akan membahas definisi dan bentuk umum eksponen, sifat-sifat eksponen, serta fungsi eksponen. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas bentuk akar, dan yang ketiga kita akan membahas logaritma. Di mana di logaritma ini kita akan membahas hubungan eksponen dan logaritma, sifat-sifat logaritma. Oke, lanjut kita langsung masuk ke dalam eksponen, di mana definisi dan bentuk umum. Bilangan eksponen adalah bilangan yang dikalikan secara berulang dengan bilangan itu sendiri, di mana eksponen adalah angka yang ditulis di sebelah kanan atas. Angka tersebut disebut sebagai pangkat. Eksponen juga disebut sebagai bilangan berpangkat. Pangkat bilangan dapat berupa bilangan bulat positif, 0 maupun bilangan bulat negatif. Nah, seperti bentuk umum ini di mana A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan sampai seterusnya, di mana N itu adalah eksponen atau pangkatnya dan A itu menunjukkan keterangan bilangan pokok. Nah, di sini tetapi dia memiliki syarat, yaitu syaratnya A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat. Ini dia syaratnya, ini perlu diperhatikan ya guys. Nah, kita selanjutnya akan belajar tentang sifat-sifat eksponen. Nah, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, pada sifat yang pertama ini, jika absis A-nya itu sama, maka pangkatnya bisa ditambahkan. Dengan syarat harus kali ya. Kalau dikali berarti ininya tambah. Begitu juga dengan yang di sini, tapi absisnya harus tetap sama ya. Kalau misalnya dia dibagi jadi kurang. Nah, kalau ini kan berbeda tuh, tapi pangkatnya sama. Tapi kita bisa satukan menjadi A, B, pangkat N. Oke, baik. Lalu, begitu juga selanjutnya. Jika A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A per B pangkat dipangkatkan N. Nah, begitulah sifat-sifat selanjutnya, di mana A dan B adalah bilangan bulat positif dan pecahan, N dan M bilangan bulat. Nah, setelah kita mempelajari definisi, bentuk umum, serta sifat-sifat dari eksponen, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah 5 pangkat negatif 3. Nah, ini dapat di sifat yang telah dijelaskan tadi. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat 3 atau 1 per 125. Nah, kalau seperti ini udah mulai ribet ya guys. Kita dapat melihat tanda yang dipangkatkan. Nah, di sini kan dibuat negatif, pangkat negatif 6. Kita bisa ubah ruasnya dulu dari ruas yang bawah menjadi yang atas, dan atas diturunkan ke bawah seperti ini. X min 4. Z pangkat 5 per X min 4 Y min 2 pangkat 6. Nah, pangkatnya sudah positif. Kita tinggal mengalihkan yang mana yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau seperti ini, kita bisa mengubahnya menjadi Z pangkat 5 dipangkatkan lagi 6 per X min 4 Y min 2 dipangkatkan lagi 6. Nah, kalau udah seperti ini, kita menggunakan sifat yang ada, yaitu ini menjadi kali, pangkatnya menjadi kali, Z sama dengan 5 kali 6 yaitu 30 menjadi pangkat 30, lalu X min 4 dikali 6. Min 4 kali 6 yaitu
pangkat minus 24 Y min 2 kali 6 yaitu minus 12. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengubah pangkatnya ini menjadi positif dengan menggunakan sifat yang ada, yaitu Z pangkat 30, X pangkat 24, dan Y pangkat 12. Maka dapat dihasilkan yaitu Z pangkat 30, X pangkat 24, dan Y pangkat 12. Demikian penjelasan serta contoh dari soal eksponen. Kita akan masuk di grafik fungsi eksponen. Selanjutnya kita akan belajar fungsi eksponen, di mana bentuk umum fungsi eksponen adalah Y sama dengan A pangkat F dalam kurung X. Fungsi di samping disebut fungsi eksponen karena fx pada fungsi di atas merupakan suatu pangkat atau eksponen. Grafik fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat fx adalah sebagai berikut. Nah, pada bentuk gambar grafiknya itu, dia itu ada bentuk ke atas sebelah kanan dan ke atas sebelah kiri. Dimana sebenarnya kalau misalnya menentukan grafik fungsi eksponen ini itu memiliki syarat, yaitu untuk bilangan pokok harus memenuhi syarat A lebih besar dari 0. Dan jika Anda perhatikan, nilai A dapat dibagi menjadi 2, yaitu A lebih besar dari 1 dan 0 lebih kecil dari A lebih kecil 1. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, ini dia. Nah, dalam menentukan fungsi eksponen ini dapat digambar dengan langkah-langkah, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y, membuat label nilai fungsi untuk nilai X di sekitar X sama dengan 0, membuat titik-titik koordinat, dan menghubungkan hingga menjadi kurva fungsi eksponen. Kita akan langsung masuk ke dalam contohnya ya guys. Nah, setelah kita mempelajari grafik fungsi eksponen, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu fungsi fx sama dengan 3 pangkat s. Nah, untuk menyelesaikan ini dan kita akan membuat grafiknya, kita perlu membuat tabel seperti ini, di mana X ini adalah bilangan bulat. Kita mulai dari angka negatif 3. Sebenarnya bisa aja kita mulai dari angka berapa aja, cuman supaya gambarnya merata, kita dapat menggunakan dimulai dari negatif 3. Bisa juga kita mulai dari negatif 4 dan lain sebagainya. Kalau misalnya X kita temui negatif 3, maka 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. 1 per 27. Nah, di sini sudah didapat ya, fx-nya adalah 1 per 27. Lalu kalau misalnya negatif 2, 3 pangkat negatif 2, yaitu 1 per 3 pangkat 2. Lalu 1 per 9. Negatif 1, 3 per negatif 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1. 1, 3 pangkat 1 sama dengan 3. 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jika kita sudah menyelesaikan tabel seperti ini, maka kita dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi eksponen. Nah, di sini dapat kita buat di mana X adalah minus 3 dan Y adalah 1 per 27. Dan ini juga minus 2, dan 1 per 9. Lalu yang grafik fungsi eksponennya di mana terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, langsung kita masukkan negatif 3 dengan 1 per 27. Ini negatif 3, 1 per 27 itu di daerah sebelah sini. Jadi kita bisa membuat titiknya seperti ini. Lalu dapat diketahui negatif 2 dan 1 per 9.
Negatif 2, 1/9 agak naik sedikit. Nah, lalu negatif 1, lalu Y-nya 1/3. Negatif 1, Y-nya agak ke 1. Tapi bukan 1 ya guys. Lalu 0, lalu X-nya 0, Y-nya 1. Ini dia. Lalu di sini. Lalu 1 sama 3. 1 sama 3 di sini. Nah, 2 sama 9. 2 sama 9. Lalu 3 sama 27. 3 sama 27 di sini. Nah, jika udah seperti ini, maka kita akan mentarik garis. Ya, kita tarik garis dari bawah, dari titik-titiknya. Nah, sudah jadi. Inilah dia hasil dari fungsi X sama dengan 3 pangkat X. Oke guys, kita akan masuk ke dalam penerapan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan menentukan di bidang biologi dan bidang ekonomi. Sebenarnya banyak lagi berbagai bidang yang menggunakan penerapan fungsi eksponen. Nah, kali ini kita akan mempelajari hanya melalui bidang biologi dan ekonomi. Dalam bidang biologi, penerapan fungsi eksponensial itu biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Dalam ilmu biologi, ada pertumbuhan jenis amoeba tertentu. Misalnya pertumbuhan mengikuti fungsi eksponensial. Nah, di sini kita akan mengerjakan suatu contoh soal atau suatu kasus dalam permasalahan di bidang biologi. Nah, pertanyaannya, jika diketahui pada awal pengamatan pukul 9 ada 100 amoeba, maka berapa banyak amoeba setelah dilakukan pengamatan pada pukul 9 lewat. Nah, di sini kita akan membuat diketahui dan ditanyanya. Nah, yang diketahui itu jumlah amoeba awalnya di pukul 9 ini kan ada 100 amoeba, maka A0-nya adalah 100 amoeba. Lalu lalu selisih dari jam 9 ke 9 lewat 10 itu adalah 10 menit. Berarti waktu yang diketahui adalah 10 menit. Lanjut ke soalnya langsung, kita lanjut ke masuk dalam rumusnya, yaitu AT sama dengan A0 kali 2 pangkat T, di mana AT itu adalah waktu yang mau dituju. Ya, waktu yang mau dituju. Dan A0 adalah banyaknya amoeba pada awal pengamatan. Ini dia. Lalu rumusnya 2 pangkat T, 2 pangkat waktu yang diperlukan. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Kan tadi sudah kita ketahui 100 amoeba. Langsung kita masukkan 100 dikali 2 pangkat 10 sama dengan 100 dikali 1024, di mana 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Jadi hasilnya adalah 102.400 amoeba pada pengamatan pukul 9 lewat 10. Oke, kita masuk ke dalam bidang ekonomi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi biasanya digunakan dalam perbankan. Nah, salah satunya adalah untuk menghitung bunga majemuk. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan rumus Y sama dengan P dalam kurung 1 tambah R per M dipangkatkan M kali T, di mana Y adalah modal akhir atau besar modal pada tahun ke N, dan P modal awal atau besar modal pada tahun yang ke-0 atau tahun pertama, dan R menunjukkan besarnya bunga per tahun
T sama dengan waktu, M adalah kelipatan bunga yang dibayarkan per tahun. Nah, dalam bidang ekonomi, saya sudah mengambil sebuah contoh, yaitu seorang petani membutuhkan dana sebesar 5 juta pada 10 tahun yang akan datang. Berapa banyak bunga yang harus ditabung oleh petani mulai saat ini dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan. Nah, di sini kita akan membuat diketahui dan ditanyanya. Di sini kita ketahui yaitu Y, modal akhir. Di sini dia ingin mencapai 5 juta modal akhirnya. Nah, maka Y sama dengan 5 juta. Lalu R, di mana R itu besarnya bunga per tahun. Besarnya bunga per tahun yaitu 24% per tahun. Lalu M-nya, M itu adalah kelipatan bunga yang dibayarkan per tahun. Kelipatannya cuma 1 kali. Yang diketahui lagi T adalah waktu, di mana waktu yang dia butuhkan adalah 10 tahun. Nah, di sini yang ditanya adalah modal awal pada tahun pertama, yaitu P. Ini dia yang bagian ditanyanya. Berapa banyak uang yang harus ditabung oleh petani mulai saat ini dengan bunga 24%? Atau bisa kita simpulkan dengan P. Langsung kita masuk ke dalam penyelesaian soalnya, dimana dalam rumus tadi kita tinggal memasukkan ya, Y-nya itu 5 juta dan P-nya yang akan kita tanya. Nah, dari sini 5 juta sama dengan P dalam kurung 1 tambah 0,24 per 1 dipangkatkan 1 kali 10. 5 juta sama dengan P dalam kurung 1,24 pangkat 10. Nah, kita keluarkan tuh P-nya. Jadinya 5 juta per 1,24 pangkat 10 sama dengan 588.772,49. Jadi, uang yang harus ditabung mulai dari saat ini atau sekarang sebesar 581.772,49 rupiah. Sekian dari materi eksponen yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, boleh dipertanyakan dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.